Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa ya? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kalian belajar, Ibu minta tolong Nasta untuk membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu meminta tolong kepada kalian untuk mempersiapkan buku pelajaran, kemudian pakaian kalian dirapikan, ya, bajunya yang laki-laki masukkan, ya, rapikan semua. Nah, untuk memusatkan konsentrasi, Ibu ada ice breaking hari ini. Tolong tangan kalian semuanya angkat seperti ini. Angkat. Ya, sudah diangkat? Sudah. Sekarang putar tangan kalian seperti ini. Tangan. Kepala. Baju. Alhamdulillah, semuanya sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kelas 9E. Konsentrasi, baiklah. Mudah-mudahan masih ingat ya. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya kita tentang apa, Nak? Mengidentifikasi unsur intrinsik dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Terus ada lagi? Dan menyimpulkan unsur intrinsik dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Dapat kita beri tepuk tangan untuk kita. Nah, siapa yang masih ingat unsur intrinsik itu ada berapa? Kita, ayo nih. Ada 6 singkatannya atas kelas, yaitu tema, alur, setting, penotongan, amanat, sudut pandang. Iya, ada 6. Benar? Ada 6? Benar. Kita beri tepuk tangan untuk Ayuni. Itu ada singkatannya. Tas. Apa sebenarnya manfaat cerpen ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ozaki? Sebagai media hiburan, memberikan pelajaran kehidupan, menambah inspirasi dan motivasi, menambah pengetahuan, mengubah pola pikir. Tepuk tangan untuk Ozaki. Materi kita adalah tentang teks cerita pendek, yaitu menuliskan kerangka teks cerita pendek. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah ini, menjelaskan struktur teks cerita pendek, kemudian menuliskan kerangka teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks cerita pendeknya. Untuk kompetensi dasarnya 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tapi kita hari ini fokus kepada strukturnya saja, ya. Kemudian yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tapi fokus kita hari ini pada strukturnya. Nah, ini untuk struktur cerpen. Ibu minta tolong Niken, tolong baca, Nak. 1. Orientasi, 2. Rangkaian peristiwa, 3. Komplikasi, 4. Resolusi. Nah, itu struktur cerpen. Tadi ada 4. Nah, ini untuk penjelasannya. 1. Orientasi, penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter menuju komplikasi. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua. Ibu minta tolong kepada Rosleni, tolong bacakan. 2. Rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Nah, itu kita tolong bacakan yang ketiga. Ada komplikasi cerita beberapa konflik atau masalah yang mengaruhi latar waktu dan karakter. Bagian yang keempat. 4. Resolusi. Solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Kita lanjut ke langkah-langkah menyusun kerangka teks cerpennya. Nah, yang
pertama apa? Cari tema. Kedua? Cari tokoh dan tokoh. Yang ketiga? Tentukan setting cerita. Yang keempat? Tentukan konflik dan alur. Yang kelima? Tentukan klimaks dan akhir cerita. Ibu beri aplaus dulu untuk kelas 9B. Nah ini nak, cari tema terlebih dahulu. Ini contohnya misalnya temanya misteri. Nah, idenya misteri suara ketukan pintu. Ini untuk ide ceritanya atau permasalahannya. Ini konfliknya ya. Yang kedua, cari tokoh dan data tokoh yang mendukung cerita. Misalnya di sini ada 2 orang anak, jadi tokohnya hanya 2 orang, kakak beradik. Kakaknya pemberani, adiknya penakut. Kemudian yang ketiga, tentukan setting cerita. Untuk setting apa kalau rumah? Tempat. Nah, ya. Kemudian malam hari setting apa? Bagus ya. Berikutnya yaitu, nah ini yang keempat, menentukan konflik dan alur. Setelah diperiksa ternyata ada seekor burung. Nah ini dia masuk ke solusinya nak. Ada seekor burung mematuki pintu untuk memakan serangga kecil yang bersembunyi di celah daun pintu. Nah ini jadi lirik lagu yang digunakan itu untuk menyoroti tema dan alur lagu tersebut. Seperti contoh yang sebelumnya Ibu tampilkan. Kita akan bentuk kelompok dulu. Ibu akan atur seperti biasa kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dari 1 kita dibentuk kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD ini. Kemudian kalian akan menyimak bagaimana cara mengerjakan LKPD. Struktur teks cerita pendek sesuai penjelasan yang Ibu tampilkan tadi ya. Kalian tuliskan di bagian kolom penjelasannya. Jadi untuk rangka ini kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Pengalamanku. Ide, mimpi indahku. Tempat, di kamar di tempat tidur. Karakter, ceria, bahagia, dan semangat. Konflik dan alur. Kupajamkan mataku mencoba untuk terlelap lelah rasa tubuhku ingin tidur yang nyenyak. Ku coba untuk melupakan semua hari ini. Aku dan ibu. Karakter, aku ceroboh dan ibu perhatian dan menyabar. Konflik dan alur. Pada suatu hari, pada saat aku ingin pergi ke sekolah, aku sibuk menyiapkan buku sekolah. Tanpa disadari, kunci motorku hilang entah di mana. Klimaks dan akhir cerita. Aku bingung mencari ke sana ke sini, namun kunci motorku tak kunjung ditemukan. Aku bertanya kepada ibu, apakah dia melihat kunci motorku? Ibu menjawab dengan lembut, bukankah kunci motormu ada di sakumu? Lalu aku
Teringat pada saat aku sedang menyiapkan buku kunci. Pada saat aku menyiapkan buku, kunci motorku kutaruh di dalam sakuku. Aku melihatnya. Aku menjawab dengan tersipu malu. Oh iya, aku lupa. Setelah itu, aku pun bergegas berangkat ke sekolah. Angkat cerpen dari lirik lagu tiba-tiba. Tema, pengalamanku. Ide, HP-ku terbawa oleh guruku. Setting cerita, tempat, sekolah, waktu, pagi hari. Tokoh, aku dan guruku. Karakter aku, roboh, guruku, lupa, dan ayahku peduli. Kerangka cerpen dari lirik lagu tiba-tiba. Konflik dan alur. Aku menitipkan HP-ku kepada guruku pada saat pelajaran. Pada saat jam pulang sekolah, aku ingin mengambil HP-ku. Ternyata guruku telah pulang ke rumahnya yang berada di kota Palembang dengan membawa HP-ku, dan aku pun kebingungan karena rumahku dan guruku berbeda kota. Klimaks dan akhir cerita. Jadi keesokan harinya ayahku yang ada keperluan di Palembang dan sekaligus ingin mengambil HP-ku. Tema, pengalamanku. Ide, pengalaman pertama kali seminar. Setiap cerita. Tema, Indo makmur. Waktu pagi. Tokoh, aku dan kakak pembina. Karakter, aku sopan dan ramah. Kakak pembina, tegas dan disiplin. Konflik dan alur. Di sana aku mengikuti off-board bersama teman-temanku, walaupun sedikit sulit tapi sangat menyenangkan. Di sana ada banyak rintangan, misalnya melewati jalan berlumpur. Klimaks dan akhir cerita. Di sana saya dan teman. Hari ini presentasinya lebih baik dari minggu yang kemarin. Alhamdulillah ya, Ibu berikan tepuk tangan untuk kelas 9 nih. Nah, untuk presentasi setiap kelompok ya, dan kerangka karangan yang kalian hasilkan. Nah, Ibu lihat kelompok 1 sangat terinspirasi dengan teks lirik lagunya ya. Untuk kelompok 2 presentasinya bagus ya. Kerangka ceritanya juga bagus. Kemudian kelompok 3 juga bagus ceritanya. Apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Ibu tunjuk. Adit. Hari ini kita mempelajari tentang struktur teks cerita pendek dan membuat kerangka teks cerita pendek dengan bantuan media lirik lagu. Ya, dengan bantuan media lirik lagu. Kalian benar-benar merasa terbantu dengan media lirik lagu? Alhamdulillah, terbantu. Senang mendengar lagu tadi? Senang. Ingin belajar seperti ini lagi? Mendengarkan musik sambil belajar? Mau? Ya, kalau mau, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita belajarnya seperti ini lagi ya, Naya. Tapi dengan ide atau tema yang berbeda. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silakan Nasta pimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Ibu secara pribadi mohon maaf apabila Ibu banyak melakukan kesalahan pada hari ini. Baiklah, Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah.